العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم برضا الله تعالى إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله كرام شهود الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini lanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Asrarus Shalah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan baiklah, mari kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Yang membinasakan atau kita yang merusak iman itu 10 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala atau kita menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, jadi rusak iman kita. Kita kan sudah mengakui bahwa amantu billah, aku beriman dengan Allah. Allah yang mana? Allah wahdah, Allah yang esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, lalu kita menduakan, ya kan? Menyekutukan Allah, berarti iman yang kita akui tadi rusak. Kedua, menyangkali diri daripada dijadikan Allah Ta'ala dan berbuat yang jahat. Menyangkali diri, sangkal dengan diri, ya kah? Dijadikan Allah Ta'ala. Atau misalnya menyangkali diri, ya kah? Nah, jadi kada terima modelnya inya tuh dijadikan Allah nang kayak itu. Kada ridho, kada suka. Nah, lalu itu perkara seperti itu merusak keimanan juga. Ya kah, menyangkali diri.
menyesali diri dijadikan Allah nangka ini nih, kenapa artinya ya kah? Nah, dan berbuat yang jahat itu juga merusak keimanan. Yang ketiga, membinasakan sesama Islam, membinasakan, menyakiti orang lain, menyakiti sesama Islam, serta diharuskannya yang demikian itu, ujarnya boleh aja ya kah? Menyakiti sesama Islam itu ujarnya boleh. Nah itu merusak keimanan juga. Padahal yang namanya orang Islam itu orang yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Kayak itu kalau di hadis tuh, al-Islam man salimal muslimuna min yadihi wa lisanih. Artinya orang yang Islam itu adalah orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Itu maksudnya Islam. Nah, apabila ini membinasakan orang Islam, sesama Islam, maka rusaklah keimanannya. Yang keempat yang merusak keimanan, berbantah-bantah. Odo di kita beradu mulut. Dan berdendam-dendam. Tiada berteguran, ya kah? Tidak bertegur sapa. Tidak bertegur sapa. Ini merusak keimanan juga. Kalau di dalam Islam lebih daripada 3 hari, ya kan? Tidak bertegur sapa itu tidak boleh. Batasannya cuma 3 hari. Kalau misalnya ya kah? Bahasa sangitan, bajiran, kada bataguran, ya kada basapaan. Bah ketemu sama-sama buang muka, ya kah? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri membuang mukanya, kada bataguran tuh Bang. Nah, itu merusak keimanan juga. Apabila lebih daripada 3 hari, nah itu tidak boleh. Batasannya 3 hari aja. Atau kalau perlu tidak sampai 3 hari, ya kah? Kelawasan juga. Sehari kan cukup, ya kah? Nah, harus bertegur sapa dengan sesama Islam, artinya sesama orang Muslim. Yang kelima yang merusak keimanan atau membinasakan keimanan adalah meringan-ringankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meringan-ringankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa maksudnya meringan-ringankan? Ya dianggapnya enteng aja lah, ya kah? Kulit aja misalnya orang yang rajin sholat, ya kah? Hikam tuh kulit aja belum sampai ke isi lagi misal. Nah diringan-ringankannya. Atau misalnya terdapat kajian yang apabila sampai ke kajian itu lalu pre-sholat, tamat sholat, berarti meringan-ringankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kah, Nabi sendiri saja sampai bangkak batis karena terlalu lama berdiri dalam sholat. Ya kah? Itu Nabi kita. Kada pernah meringan-ringankan
syariat. Kada pernah meninggalkan yang namanya sholat. Karena pernah lalai ya kan yang namanya sholat. Itu syariat namanya. Dan yang keenam, yang merusak atau membinasakan keimanan, tiada takut keguguran imannya. Tiada takut keguguran imannya, hilang iman aja kita. Tidak takut, tidak merasa takut kehilangan keimanan, ya kah? Nah, maka iman ini yang sangat berharga keimanan kita nih. Mati pun itu banyak orang yang takut kalau mati kada beriman. Ya kan? Nah, lalu ada amalan yang supaya ya kah iman kita itu tetap jangan sampai hilang. Ini pernah ya kah di waktu Nabi Khidir, ini Nabi Khidir nomor takun nih. Nabi Khidir ini sudah beberapa beberapa ribu nabi yang sudah ditemui sidin dan rasul, dan Nabi Khidir ini sampai wayah ini sampai sekarang Nabi Khidir namanya ini masih hidup, orangnya masih hidup, belum mati lagi ya kah, itu Nabi Khidir. Sidin ini pernah bertakun beberapa ribu nabi yang sudah sidin takuni, apa amalan yang supaya iman itu jangan sampai hilang. Ternyata yang beberapa ribu nabi itu tadi ditakuni Nabi Khidir, kadang kawannya menjawab. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW pun, apa amalan yang supaya iman kita itu jangan tercabut, ya kah? Jangan hilang dari badan kita, nah iman. Karena iman ini sangat berharga. Nah, lalu Nabi kita pun kada kau menjawab. Lalu Nabi bertakun lawan Jibril. Ujar Nabi, wahai Jibril, apa amalan yang supaya iman itu jangan hilang? Ya kah? Nah, ujar Jibril, aku pun kada tahu juga nih. Kena ya, aku bertakun lawan Allah Subhanahu wa taala, ya kah? Nah, lalu Jibril bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang supaya iman itu jangan sampai hilang? Nah, lalu diberi tips juga lah amalan nih supaya ini dari Allah langsung yang menyuruh mengamalkan ini. Nah, lalu amalannya, barang siapa membaca ayat kursi, ya kah? Ayat kursi sekali, mbas itu amanar Rasul sampai kafirin, mbas itu syahid Allah sampai la ilaha illallah azizul hakim, ya kah? Nah, terus baca lagi qul huwallah sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, Fatihah sekali. Dibaca tiap akhir, dibaca setiap waktu sholat. Dibaca setiap waktu sholat, ya kah? Akhir nang dijadikan wirid,
jadikan wirid sembahyang, insya Allah nya tidak akan lepas imannya dari badannya, ya kah? Nah itu amalan tuh dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya nang wiritan kita baca rajin tuh Bang. Wiritan yang kita baca habis maghrib ternyata. Ya kah? Nah kita habis maghrib baca rajin, habis maghrib dengan subuh itu yang lengkap, ya kah? Membahasnya itu rajin, kadang singkat saja. Padahal wiritan itu bagus benar supaya iman jangan copot dari diri kita. Itu amalan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, yang membinasakan iman menyerupai pakaian orang kafir. Menyerupai pakaian kafir seperti tali leher, ya kah, dan lain-lainnya. Artinya kita ini jangan sampai baju kita, pakaian kita itu menyerupai orang non muslim, ya kah, dari segi apapun. Jangan sampai kita turut-turut meniru-niru dengan mereka. Kemudian yang kedelapan yang membinasakan keimanan adalah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa, ya putus asa, itu merusak keimanan juga. Kemudian yang kesembilan yang membinasakan iman menyerupai perbuatan orang kafir. Menyerupai perbuatan orang kafir, merusak keimanan juga. Yang ke-10 memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Memutuskan diri daripada menghadap kiblat. Nah itu merusak atau membinasakan iman juga. Adapun rukun Islam itu 5 perkara, sudah tahu. Jadilah pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu, ketiga menunaikan zakat, keempat puasa Ramadan, yang kelima naik haji ke Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Adapun tanda Islam itu 4 perkara. Tanda Islam itu 4 perkara. Pertama, merendahkan diri sesama Islam. Merendahkan diri sesama Islam. Kada boleh sombong di kita, kada boleh merasa paling harat, kada boleh merasa paling hebat. Sesama nih ya kah? Jadi saling merendahkan diri. Kedua, tanda Islam suci perutnya daripada makan yang haram. Suci perutnya daripada makan haram. Ya. Jangan sampai perut kita ini dibuati oleh barang yang haram. Yang ketiga, suci lidahnya daripada dusta. Itu tanda Islam. Suci lidahnya daripada dusta. Yang keempat, suci badannya daripada tomak atau rakus ya kita. Adapun syarat sah Islam itu 4 perkara. Pertama, sabar akan hukum Allah Ta'ala. Sabar ya kah? Akan hukum Allah Ta'ala. Apapun musibah, apakah nang menimpa kita, nang kada kita senangi, nang kita kada katujui, sabar ya. Sabar ya kah? Arti sabar itu
Jangan menggerutu. Ya kah? Jangan menggerutu. Kalau misalnya awak kada nyaman, ya kah? Hari kah? Hujan terus misalnya. Menggerutu karena ya kah? Hujan terus hari jangan terserah Allah Ta'ala yang mengaturnya ya kah? Kita jangan sampai menggerutu ya kah? Kada karing pulang tapasan jana gara-gara hujan terus ya kah? Menggerutu karena artinya kada sabar dengan hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, ridho akan qada, senang dengan putusan apakah ya kah yang sudah diputuskan Allah, kita tetap ridho. Nah, ya kah, kebanjiran kah, tanah longsor kah, ya kah, banjir bandang kah, tetap ridho dengan keputusan Allah, sabar ya kah. Nah, jangan menggerutu. Kemudian yang ketiga, tanda sah Islam, yakin dan ikhlas. Yakin dan ikhlas. Kemudian yang keempat, mengikut firman Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Mengikut firman Allah Ta'ala artinya diumpati apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran diikuti. Kemudian apa yang dilarang oleh Allah. Adapun yang membinasakan Islam itu 4 perkara. Yang membinasakan Islam 4 perkara. Pertama, berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Berbuat sesuatu dengan tiada diketahui. Kedua, diketahui tiada dikerjakan. Ya kah? Berbuat sesuatu. Pertama tadi berbuat sesuatu dengan tidak diketahui, artinya hendak berbuat beramal sesuatu itu kada ada ilmunya lalu ya kah bahapal kita kada belampu itu membinasakan Islam ya kah. Yang kedua pulang diketahui tapi kada mau mengerjakan, tahu aja sudah ya kah, tahu aja bahwa ini wajib, ini wajib nih jangan ditinggal. Tahu aja sudah, tapi kada memanggawi. Nah, anehnya lah. Ada ilmunya, kada hendak beramal juga. Nah, ketiga, tiada tahu dan tiada mau bertanya. Ketiga, tiada tahu dan tidak mau bertanya. Kada tahu tapi kada hendak batakun. Ya apa kisahnya nang? Ya kah? Dirasakannya nang jahil tadi itu dirasakannya aja kada hendak batakun. Kada hendak tahu, ya kah? Majelis talim banyak aja, ya kah? Tapi kada hendak menghadiri. Kada hendak hadir di majelis talim berarti kada hendak pintar ya kah karena kada hendak pintar. Kemudian yang keempat, mencela-cela orang yang berbuat baik. Mencela-cela orang yang berbuat baik. Ya kah? Nah, ini merusak, membinasakan Islam juga. Mas bina ada orang pindah rajin ke masjid, dipadakannya apakah ya kah? Pindah pak alimnya, pindah pak anunya. Ya kah? Pindah sarabah salah aja terus orang ya kah? Ada nang pasnya. Nah itu merusak, membinasakan Islam. Nah kemudian beristinja itu wajib. Beristinja wajib. Beristinja itu berbasuh dari
bakami atau bahera ya kah beristinja karena itu wajib. Dan syarat sah istinja itu 3 perkara. Pertama, menghilangkan rasanya. Ini dulu ya kah? Menghilangkan rasanya. Bila ada rasa-rasa licin lagi ya kah, balom lagi sampai kasat dulu ya kah? Nah, kada lupang disium. Pokoknya ada ya rasanya kan rasa-rasa licin lagi kan kena dulu balom lagi berarti. Kedua, menghilangkan baunya. Baunya pulang dihilangkan. Yang ketiga, menghilangkan warnanya. Nah ya kah? Yang pertama tadi menghilangkan rasanya. Ya kah? Jangan ada lagi rasa seorang. Hilangkan. Ya kah? Seorangnya tuh kada ada lagi aku, kalau bang aku rasa seorang jadi ya kah. Nah, kada beristinja lagi ngarannya. Kemudian bau-bau seorang jangan ada lagi ya kah. Ini masih ada bau seorang lagi. Yang ketiga warnanya, apalagi pewarna masih ada warna hijau, kuning segala macam ya kah. Nah, hilangkan warna, bau, rasa. Apabila sudah hilang yang 3 warna tadi ya kah? Nah ya istinja tuh katanya sudah. Rasanya ya kah? Jangan ada lagi rasa seorang. Baunya jangan ada lagi bau seorang ya kah? 3, warnanya jangan ada lagi. Istinja batin lah, istinja batin. Namun istinja nang johir sama aja juga ya kah? Hilangkan rasanya ya kah? Nah, jangan ada lagi rasa tadi. Baunya dan warnanya. Adapun rukun istinja itu 4 perkara. Pertama, mustanjin yang beristinja. Yang kedua, mustanjian. Artinya yang diistinjakan, yang dibersihkan di kita yaitu kubul dan dubur, muka belakang. Ketiga, mustanjian alaih, artinya yang diistinjakan atasnya yaitu sesuatu yang keluar daripada 2 yang tercemar tadi, yang cemar. Yang keluar dari nang muka atau belakang tadi. Yang keempat, mustanjian bihi, artinya yang diistinjakan dengan dia yaitu air atau batu dan barang yang seumpamanya. Nah jadi itu syarat rukun istinja ya kah? Rukun istinja ada 4. Pertama, orangnya yang beristinja. Kemudian mustanjin bih, yang diistinjakan itu muka atau belakang. Ketiga, mustanjian alaih, yang diistinja, yang keluar tadi apa ya kah? Sesuatu yang tercemar tadi, yang keluar dari salah satu di muka atau belakang. Yang keempat, yang diistinjakan dengan air atau batu dan barang seumpamanya. Kemudian adapun sebab yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Pertama, keluar mani. Ini sebab mandi nih. Apabila ada ini sebab ini wajib mandi. Pertama, keluar mani dengan jima atau lainnya. Ya kah? Dengan berkumpul atau tidak dengan berkumpul. Terus pokoknya ada apabila keluar mani hukumnya wajib mandi. Yang kedua, jima, artinya berkumpul istri. Walaupun kada keluar mani tetap hukumnya wajib mandi. Yang ketiga, mati yang bukan perang syahid, wajib mandi. Yang keempat, putus darah haid, wajib mandi.
Yang kelima, putus darah dari nifas, wajib mandi. Dan yang keenam, wiladah atau lahiran atau melahirkan, itu wajib mandi. Berapa menit lagi? 3 kah? Adapun rukun mandi wajib kepada Imam Rafi'i 3 perkara. Pertama, niat. Yang kedua, menyampaikan air pada sekalian anggota. Yang ketiga, menghilangkan najis jika ada pada badannya. Itu rukun mandi, ya kah? Kepada Imam Rafi'i. Pertama tadi niat, ya kah? Nawaitul ghusla misalnya apa? Li rab'il hadasil akbari an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Kedua, menyampaikan air pada sekalian anggota. Waktu meletakkan niat itu ketika kita meletakkan air di mana? Ya kan, misalnya kita meletakkan air di kepala, di situ menaruh niat sengaja aku mandi. Ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, menghilangkan najis jika ada pada badannya. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.